Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah aneh yang dialami para jemaah haji Indonesia ini pernah disampaikan oleh Mas Awe. Beliau adalah orang Indonesia yang sekarang tinggal di Arab Saudi. Mas Awe sering bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh para jemaah haji dari Indonesia. Ceritanya, Mas Awe ini punya sepupu yang bernama Ismail. Suatu saat, Mas Ismail diminta untuk mendampingi rombongan umroh ke Tanah Suci. Saat itu, ada seorang jemaahnya yang merupakan mantan ajudan dari seorang pejabat di Indonesia. Sesaat setelah selesai umroh, mantan ajudan itu pun bercerita hal yang aneh kepada Ismail. Katanya, selama dia ikut dalam rangkaian perjalanan ibadah umroh, mantan ajudan itu banyak mengalami hal yang tak biasa. Ismail mengatakan, salah satu dari keluarga pejabat pada saat itu berada di Madinah dan akan pergi ke Masjid Nabawi. Namun sesampainya di Masjid Nabawi, dia selalu saja demam, sehingga tak pernah sholat di Masjid Nabawi. Setelah rombongan sampai di Mekah dan akan melaksanakan ibadah umroh, salah satu anak mantan ajudan tersebut juga mengalami hal yang aneh ketika dia hendak turun ke pelataran Ka'bah. Mas Ismail menuturkan, jadi saat akan turun ke pelataran Ka'bah, anak ini menangis sambil ketakutan. Setelah ditanya penyebabnya, dia menjawab, kenapa semua orang-orang yang ada di pelataran Ka'bah itu banyak yang berkepala babi? Akhirnya anak mantan ajudan itu tidak jadi melaksanakan umroh. Hal itu dikarenakan ia takut untuk turun ke pelataran Ka'bah, sehingga ia memilih untuk kembali ke hotel saja. Ketika ditanya lebih lanjut apa penyebabnya, mantan ajudan dari pejabat itu menangis dan tak sanggup melanjutkan ceritanya. Tapi yang pasti, ada kelakuan dari ajudan dan keluarganya yang kurang baik sebelum mereka berangkat umroh. Fenomena seperti ini memang seringkali terjadi di Masjidil Haram. Dan sebetulnya, ada banyak cerita-cerita tak rasional yang dialami oleh orang-orang saat berkunjung ke sana. Koma setelah menginjakkan kakinya di Makkah. Kisah nyata keanehan para jemaah haji Indonesia di Makkah ini sering diceritakan para ustadz dalam ceramahnya. Pada suatu ketika, ada rombongan haji asal Indonesia yang melakukan perjalanan menuju kota Makkah. Setelah bis sampai, satu persatu orang pun turun. Namun ada satu wanita yang hendak turun dan menapakkan kakinya di tanah, tiba-tiba langsung ambruk dan pingsan. Ketua rombongan pun kaget bukan main. Karena sebelumnya, si wanita itu sudah melewati serangkaian tes penyakit dan dinyatakan tidak memiliki penyakit apapun, sehingga sangat aman untuk menjalankan ibadah haji. Akhirnya, si wanita yang pingsan itu dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Makkah. Setelah dicek, dokter pun mengatakan kalau si wanita yang tak sadarkan diri itu berada dalam kondisi koma. Si wanita itu pun diputuskan untuk dirawat di sana, dan rombongan yang lain meneruskan perjalanan ibadah hajinya. Hampir sebulan lebih berlalu setelah kejadian itu, dan setelah rangkaian ibadah haji selesai, si wanita belum juga sadar dari komanya. Hingga pada suatu ketika, si wanita ini pun sadar dan langsung menjerit sejadi-jadinya. Si wanita itu menceritakan banyak hal, dan siapa yang menyangka, jika selama dia koma, si wanita ini diazab oleh Allah. Dia ditunjukkan deretan siksaan yang tidak bisa digambarkan. Si wanita tersebut mengatakan, jika sebelum dia berangkat haji, ia adalah orang yang sama sekali tidak pernah melakukan ibadah. Entah itu sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Dia pergi haji pun gara-gara ikut-ikutan saja, hingga Allah menegurnya. Akhirnya si wanita itu pun bertaubat sejadi-jadinya. Kemudian, ia mulai mengqadha semua sholatnya di depan Ka'bah. Telanjang dan buang air di depan umum. Kisah ini berasal dari Ustadz Hafizur Rahman. Ustadz yang berasal dari Lampung ini sering memimpin jemaah umroh, sehingga beliau memiliki banyak sekali pengalaman tak terduga yang terjadi pada saat memimpin jemaah umroh. Diceritakan, ketika itu dia memimpin jemaah umroh dari Banten. Ustadz Hafiz yang sebelumnya telah berada di Arab, lalu menjemput jemaah umroh dari Bandara Jeddah ke Madinah. Dalam rombongan itu, ada seorang ibu yang berusia kira-kira 60 tahun, tapi berpakaian nyentrik dan berdandan cukup tebal.
Tampilannya sangat mencolok dan berbeda dengan jemaah umroh lainnya. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Saat ibu ini bersama jemaah lain pergi melakukan tawaf di pelataran Ka'bah, dan ketika tawaf baru pada putaran ketiga, tiba-tiba si ibu mengamuk seperti orang gila. Dia tidak ingin disentuh oleh siapapun, dan bersikeras untuk pulang ke tanah air naik ojek. Sang ustadz berusaha membujuk si ibu dengan berbagai cara, dengan tujuan, si ibu itu bisa tenang dan menuruti perkataannya. Setelah beberapa kali dibujuk, akhirnya si ibu berhasil tenang kembali. Namun tak lama, si ibu itu kembali teriak-teriak seperti orang kesurupan. Meski begitu, rangkaian ibadah umroh tetap dilanjutkan, dengan kondisi si ibu itu berteriak-teriak. Setelah selesai tawaf, jemaah umroh lanjut melakukan ibadah sa'i, yakni berjalan kaki atau berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Pada putaran terakhir, si ibu mendadak kebelet buang air kecil. Ustadz Hafid pun dengan sigap langsung mengantar si ibu ke toilet terdekat. Namun siapa sangka, si ibu itu tak sadar kalau ia sudah buang air kecil di celana ketika masih di dalam masjid. Ustadz Hafiz langsung memanggil petugas kebersihan untuk menandai tempat yang terkena najis itu. Kemudian beliau memutuskan untuk membawa si ibu kembali ke hotel supaya bisa mandi, sekalian ganti baju. Singkat cerita, keesokan harinya, si ibu yang sama kembali bertingkah aneh. Entah ada angin apa, tiba-tiba si ibu telanjang bulat hingga buang air besar di depan hotel. Polisi pun langsung berdatangan menanganinya. Namun ibu tersebut tetap bersikeras tidak ingin pergi ke kamar hotelnya. Ustadz Hafiz yang melihat kejadian itu pun mengambil alih dengan cara lain. Beliau menyiram si ibu dengan air dingin dan mengancamnya sampai ibu itu ketakutan. Setelah berhasil dibujuk, si ibu langsung dibawa ke kamarnya bersama jemaah ibu-ibu lainnya untuk dimandikan dan dipakaikan baju. Setelah dipakaikan baju, ibu itu dibaringkan di atas kasur dan diikat dengan tali di bagian tangannya. Hal ini mereka lakukan supaya si ibu tidak kabur dan bikin malu. Beberapa jemaah umroh yang lain menanyakan salah satu jemaah umroh yang kebetulan adalah tetangga dari si ibu tersebut. Mereka bertanya tentang apa yang dilakukan oleh si ibu sebelum berangkat umroh. Salah seorang jemaah umroh pun menceritakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh ibu itu. Jadi ceritanya, ibu itu waktu masih muda, ia bekerja sebagai pembantu di rumah orang keturunan China. Yang kemudian, dia menikah dengan majikannya itu. Usut punya usut, ibu itu ternyata memakai pelet agar sang majikannya bisa jatuh cinta. Selang beberapa tahun setelah dinikahi, sikap suaminya berubah menjadi kasar. Bahkan, memanggil istrinya memakai nama binatang. Si ibu itu menduga, khasiat pelet yang dipakainya mungkin sudah menghilang, sehingga sudah tidak manjur lagi. Mendengar kisah dari si ibu, Ustadz Hafiz pun lantas menarik kesimpulan. Tampaknya, pelet itulah yang membuat si ibu menggila dan berulah selama perjalanan umroh ini. Itulah beberapa kisah aneh tapi nyata yang pernah dialami oleh para jemaah haji dan umroh asal Indonesia saat berada di Makkah dan Madinah. Semoga kisah-kisah ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menjaga sikap sebelum melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Wallahu a'lam bishawab, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.